Ya, Lars Ulrich, James Hetfield, Dave Mustaine, Ron McGovney, Cliff Burton, Kirk Hammett, Jason Newsted, dan Robert Trujillo. Ini adalah nama-nama yang gak asing bagi penggemar Metallica. Mereka adalah orang-orang yang pernah ada dan masih berada di dalam band ini. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, kali ini kita bakal ngomongin Metallica. Tapi pastinya cerita tentang Metallica udah banyak beredar di luar sana. Mulai dari bagaimana cerita band ini terbentuk, keluarnya Dave Mustaine, keluarnya Jason Newsted, dan lain-lain. Tapi di video ini, saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik keluar masuknya personil mereka. Dan kita akan melihat sisi lain dari cerita para personil band fenomenal ini. Mari kita mulai. Sebagian besar dari kita pastinya udah pada tahu bagaimana cerita terbentuknya band ini. Tapi oke lah, buat yang belum tahu, kita flashback sedikit aja secara singkat. Band ini diawali oleh sang drummer, Lars Ulrich. Dimulai pada saat Lars membuat sebuah pengumuman di kolom sebuah koran yang bernama The Recycle di Los Angeles. Pada kolom musisi mencari band dan band mencari musisi. Pada iklan gratis ini, Lars menulis drummer mencari musisi metal untuk memainkan Tigers of Pantang, Diamond Head, dan Iron Maiden. Kebanyakan sumber mengatakan ini adalah kelahiran Metallica, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1981. Dan pada saat itu cukup banyak yang berminat dan menghubungi. Singkat cerita, seorang kenalannya yang bernama Hugh Tanner membawa seorang remaja kurus jangkung dan pemalu yang bernama James Hetfield. Mulai dari sana, mereka mulai ngejam bareng. Mereka sama-sama suka musik metal. Walaupun saat itu mereka hanya sebatas teman ngejam, tapi Lars merasa ada chemistry antara dia dan James. Tapi di sisi lain, James dan Hugh Tanner merasa biasa saja. Dan menurut mereka, Lars bukan drummer yang mereka harapkan. Tapi Lars tidak putus asa. Dia bukan tipikal orang yang gampang menerima penolakan. Bahkan, Lars bisa meyakinkan Brian Slagel untuk memasukkan lagunya pada sebuah album kompilasi, walaupun dia tidak punya band pada saat itu. Ya, singkat cerita, di luar sepengetahuan Hugh Tanner, Lars terus menghubungi James. Di sisi lain, James sendiri merasa ini satu-satunya kesempatannya untuk punya band yang bisa memainkan musik kesukaannya, musik metal. Hingga pada akhirnya terbentuklah formasi awal Metallica, Lars Ulrich sebagai drummer, James Hetfield sebagai vokalis, dan pada waktu itu, menurut Dave Mustaine, James belum bermain gitar. Dan sebagai pelengkap formasi, James mengajak seorang teman sekamarnya yang juga bermain bass di Leather Charms, yang bernama Ron McGovney. Ya, tapi ngomong-ngomong cerita ini dibantah ya sama Ron, terus dibantah juga sama Hugh Tanner. Bagian mananya saya juga kurang pasti nih. Yuk, kita lanjutkan lagi. Dan nama Metallica sendiri didapat dari seorang teman Lars yang bernama Ron Quintana. Saat itu, Ron ingin membuat majalah musik rock. Dia meminta pendapat Lars untuk dua nama yang sudah dipersiapkan. Di antaranya ada Metal Mania dan Metallica. Lars sendiri menginginkan nama Metallica, dan dia menyarankan nama Metal Mania dipakai oleh Ron, dan nama Metallica diambil oleh Lars Ulrich. Yuk, kita lanjut lagi. Dan di waktu lain, seorang gitaris yang bernama Dave Mustaine menelpon Lars Ulrich untuk sebuah iklan di koran yang berbunyi mencari pemain lead gitar yang menyukai lagu-lagu Motorhead dan Saxon di daerah Los Angeles. Dave sendiri bercerita situasinya cukup menyedihkan pada saat itu, luntang-lantung dan tidak punya tempat tinggal. Singkat cerita, saat Dave tiba di tempat audisi dan setelah sedikit cek sound, James dan Lars langsung menerima Dave sebagai gitaris mereka tanpa melihat permainannya terlebih dahulu. Ya, ada juga yang bilang kalau mereka terkesima dengan peralatan yang dibawa oleh Dave Mustaine. Ya, katanya some expensive gear. Dan dari sini lengkaplah formasi Metallica. Ya, sebenarnya ini bukanlah sebuah band yang ideal. Di satu sisi, James boleh dibilang antara suka dan tidak suka dengan permainan Lars. Dan di sisi lain, Lars Ulrich memilih untuk berkarir di dunia musik karena karirnya kurang sukses di dalam dunia tenis. Dan ditambah dengan Ron McGovney, yang boleh dibilang hanya sebagai pelengkap di dalam band ini, serta hal lain yang nantinya akan menjadi masalah dan mimpi buruk bagi mereka, sang pemain gitar, Dave Mustaine. Ya, mereka masih berumur sekitar 18-19 tahun pada saat itu. Pemuda-pemuda yang hidup dengan aturan
peraturan mereka sendiri, ditambah dengan perilaku yang boleh dibilang sering seenaknya pada saat itu. Dan pada malam itu, sebuah band bernama Trauma bermain di sebuah tempat bernama Troubadour. Dan Brian Slagel dari Metal Hammer mengundang anak-anak Metallica untuk melihat pertunjukan tersebut. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya mereka melihat langsung permainan bass Cliff Burton, yang menurut Dave Mustaine, permainannya sangat mencuri perhatian. Di sisi lain, Ron mengatakan bagaimana cara Lars dan James melihat Cliff saat melakukan solo bass. Dan pada saat itulah Ron sadar posisinya di Metallica telah digantikan oleh Cliff Burton. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian semakin membuat Ron yakin untuk keluar dari band. Mungkin sebagian kita udah tahu ceritanya, mulai dari bassnya yang hilang, dan puncaknya adalah saat Dave Mustaine menyiramkan bir ke pick up bassnya. Ya, dalam keadaan sadar, Dave menyiramkan bir ke pick up bassnya Ron McGavney, yang membuat Ron pastinya sangat marah. Dan di satu sisi juga sedih atas perlakuan teman-temannya. Pada sebuah wawancara, Ron mengatakan, kalaupun mereka ingin membuat saya pergi, bukan begitu caranya. Mereka cukup mengatakan, kami telah menemukan seseorang untuk menggantikanmu. Saya akan menerima dengan lapang dada, katanya. Dan sejak saat itu, Ron resmi keluar dari Metallica. Ron was told in because we needed a bass player, and the bass player, we auditioned about 3 bass players, and none of them were working out at all. And I lived with Ron there, so what the fuck? He's a bass player, let's do it, Tapi di sisi lain, cerita tentang penyiraman bass ini disanggah oleh Dave Mustaine. Cerita sebenarnya adalah saat mereka berada di tempat Ron, tiba-tiba seorang teman Dave atau mungkin adik-adikan atau abang-abangnya lah masuk ke tempat Ron dan mencuri beberapa peralatannya. Dan Ron menyalahkan Dave gara-gara kejadian ini. Dave tidak terima dan spontan menyiram bass Ron. Oke, kita lanjut. Tapi di luar itu semua, Ron sendiri punya pandangan tentang masa depannya bersama Metallica. Dia punya passion yang lebih besar di bidang otomotif. Dia ingin menjadi mekanik motor. Dia merasa tenang jika bisa jauh dari teman-teman Metallicanya daripada harus menghadapi perkelahian dan cekcok antar mereka saat membuat lagu, dan bagaimana kelakuan teman-temannya pada saat mabuk dan lain-lain. Ron mengatakan, pada intinya saya tidak menginginkan semua ini. Saya tidak ingin menjadi rockstar. Saya di sana hanya membantu James, katanya. Hello, Cliff Burton over here. Everyone, hi Cliff, how you doing? 6 bulan sudah berlalu semenjak mereka pertama kali menghubungi Cliff Burton, dan akhirnya Cliff Burton setuju untuk bergabung dengan satu syarat, mereka harus pindah ke San Francisco. Di sisi lain, Cliff pun sudah merasa bosan dengan bandnya yang bernama Trauma. Dia mengatakan mereka mulai berubah, mereka ingin lebih komersial agar lebih disukai banyak orang. Dan akhirnya mereka pun bersatu. Lars, James, Dave, dan Cliff memulai latihan pertama mereka pada tanggal 28 Desember tahun 1982. Cliff Burton boleh diumpamakan sebagai partner sekaligus mentor bagi teman-teman barunya di Metallica. Dengan pengetahuan musiknya, skill permainan bassnya, dan juga visi dan misinya. Dan inilah yang membuatnya sangat dihargai dan dicintai. Dengan kehadiran Cliff Burton di Metallica, membuat musik Metallica semakin kompleks. Riff-riff yang dihasilkan band ini semakin kaya, dan teman-temannya merasa sangat beruntung dengan hadirnya Cliff di dalam band. Dan formasi ini melakukan pertunjukan pertama mereka pada tanggal 14 Maret tahun 1983 dan dilanjutkan beberapa bulan ke depan untuk bermain di berbagai tempat. Pada bulan Mei tahun 1983, Metallica berangkat ke Rochester, New York untuk merekam album debutnya Metal Up Your Ass yang diproduseri oleh Paul Curcio. Dan 2 minggu sebelum sesi rekaman, sebuah kejadian yang tidak akan pernah terlupakan oleh Dave Mustaine seumur hidupnya. Dia dipecat dari Metallica. He just went like totally psycho on some people in this restaurant and almost caused this big fight. We started to see that he was on the road to killing possibly all of us. But even with Dave, just like I think deep inside we always thought that it wouldn't last. Fucking a couple of things happened and it became too much. The guy couldn't control himself under various situations where he had to, and it just didn't. On a long-term basis, in a couple of years or something, it could, become real problems. So we decided then that whenever there was a good opportunity to get rid of him.
Pemecatan ini terjadi Senin pagi, setelah sebelumnya mereka melakukan pertunjukan di sebuah tempat yang bernama The Rose. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi terlebih dahulu. Pada saat itu, mereka masih sangat muda, hidup dengan gaya dan ego mereka masing-masing, mabuk-mabukan, berantem sana-sini, alkohol, narkoba, dan lain-lain. Di satu sisi, Dave Mustaine bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Dave akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kehidupannya keras, mabuk-mabukan, narkoba, dan teman-temannya. Dan satu hal yang menjadi pertimbangan bagi teman-temannya di Metallica adalah Dave sangat temperamen, terutama di saat dia sudah minum alkohol. Dia akan menjadi orang yang sangat berbeda, menjadi sumber keributan dan masalah. Sempat di suatu waktu, Dave pernah menghajar seseorang habis-habisan untuk membela Lars Ulrich. Dan Dave sudah berlatih bela diri dari umur 12 tahun. Ya, kebayang ya. Dan dengan pertimbangan ini, teman-temannya di Metallica menunggu waktu yang tepat untuk memecat Dave Mustaine. Dan pada pagi hari itu, mereka membangunkan Dave dan langsung mengatakan, "Bangun Dave, kamu keluar dari band." Mereka mengemasi barang-barang Dave dan membawanya ke mobil lalu mengantarnya ke terminal bus. Di sisi lain, Dave Mustaine sendiri masih sangat ingat detail kejadian ini. Katanya, pada waktu itu saya membuka mata. Saya melihat muka teman-teman saya dan mengatakan kalau saya dikeluarkan dari band. Saya bertanya, apa? Tidak ada pemberitahuan, tidak ada kesempatan kedua, dan mereka membawa saya ke truknya James dan mengantar saya ke stasiun bus. Kejadian yang tidak pernah terlintas di pikirannya selama ini. Dia sangat kaget dan sedih di waktu yang sama. Metallica bagi Dave adalah keluarga, karena dia tidak punya siapa-siapa lagi selain mereka. Dia sangat mencintai musik dan teman-temannya. Dia akan melakukan apapun untuk bisa selalu bersama teman-temannya. We were friends, and then all of a sudden we're not friends anymore. And all I know is that I want to keep doing what we're doing together because we make people happy. And the four of us get to drive around like we're something special. And I've never felt special before in my life until now, where we have this guitar, we've got this band, and now I feel like I'm somebody. Dan di sisi lain, buat Metallica sendiri, pemecatan Dave bukan tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Walaupun sebelumnya sempat ada kejadian besar, pertengkaran antara Dave Mustaine dan James Hetfield. Dave bahkan melayangkan pukulan ke rahang James pada saat itu. Masalahnya, karena James menendang anjingnya Dave Mustaine. Ya, mungkin beberapa dari kita termasuk saya sendiri dulunya berpikir bahwa Dave Mustaine dipecat dari Metallica gara-gara ini. Tapi ternyata bukan. Setelah saya cari-cari lagi infonya, ternyata hal ini terjadi di saat Ron McGovney masih berada di Metallica. Tapi biar bagaimanapun, pemecatan Dave Mustaine bukan hal yang gampang, terutama bagi James. Mereka layaknya saudara pada saat itu. Tapi walaupun berat, hal ini harus dilakukan demi kelangsungan hidup Metallica. Dan setelahnya, tadinya saya langsung mau bahas Megadeth, tapi kayaknya kok kurang afdol ya kalau saya juga nggak ngebahas ini gitu, biar rada nyambung lah ceritanya. Oke, terus tadinya ini juga mau saya sambungin lagi ke ya minimal sampai masuknya Robert Trujillo lah. Tapi kayaknya kok kalau misalnya habis ini saya bahas Megadeth agak jauh gitu beloknya. Jadi ya udahlah. Kalau gitu, saya udahin aja videonya sampai di sini, dan insya Allah video setelah ini saya bakal bahas cerita tentang terbentuknya Megadeth. Oke, teman-teman, terima kasih banget yang udah pada nonton, dan terima kasih juga buat supportnya, dan saya berharap teman-teman gak bosan-bosan nih dengerin konten-konten di channel ini. Oke, kalau begitu saya Al pamit, insya Allah ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.